pemerintah punya kewajiban untuk memonitor semua pelayanan-pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai tingkat yang paling kecil. Tentu harus ada syaratnya, ya tadi dengan akreditasi. Ya kalau ini tidak terpenuhi, ya bagaimana? Tidak punya standar. Ya, kacau pelayanan kita nanti, semenang-menang. Oke guys, selamat malam. Ketemu kembali dengan Genius Legend di channel Nescafe. Salam perawat seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Baik teman-teman, ada yang ingin saya diskusikan sebetulnya dalam konteks malam hari ini, yaitu mengenai yang sekarang lagi mulai marak, ya, GCI, akreditasi, SNARS, dan CAS, ya. Satu sisi ini menjadi standar mutlak, ya, tapi satu sisi ini menjadi fenomena bisnis. Tapi itu bukan yang akan saya sampaikan. Ketika saya melihat fenomena dan banyak teman-teman yang diskusi sama saya, Pak, gimana Pak ini, katanya, kalau setiap kali mau akreditasi kita jor-joran, harus lembur, ya, nggak boleh cuti, dan kita malah kadang kami tidur di tempat kerja untuk menyusun ini. Saya bilang ini memang sudah keberapa kali, udah yang keberapa kali Pak ini kamu akreditasi. Lalu kenapa kalian begitu terus? Tahu katanya begini. Ya, kalau saya begini berpikir, kalau sesuatu yang sudah kita kerjakan tiap hari, prosedur sudah kita lakukan, ya, kemudian aturan-aturan kita sudah tegakkan, kenapa kita mesti kerepotan tiap kali mau melakukan akreditasi, lembur, nggak boleh cuti, nggak boleh libur, tidur di tempat kerja. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya nggak masuk di akal. Kenapa nggak masuk di akal? Ini kan bukan hal yang baru, bukan barang baru menurut saya. Tingkat nasional saja itu sudah ada standar harus akreditasi, ya, karena itu syarat regulasi yang mengatur seperti itu. Karena, ya, pemerintah punya kewajiban untuk memonitor semua pelayanan-pelayanan kesehatan di Indonesia, mulai tingkat yang paling kecil. Tentu harus ada syaratnya, ya tadi dengan akreditasi. Ya kalau ini tidak terpenuhi, ya bagaimana? Tidak punya standar, ya, kacau pelayanan kita nanti, semenang-menang. Makanya negara hadir, dan itu amanah undang-undang. Pertanyaannya, nah itu yang saya balik lagi, selalu berulang pertanyaan ini. Saya sebetulnya malas juga ngangkat dalam hal ini, tapi ini menjadi menarik ketika rutinitas ini dianggapnya sesuatu yang sangat membebankan. Padahal kalau kita melakukan satu pekerjaan secara kontinu, komitmen, konsekuen, itu tidak akan ada beban. Karena udah yang kita kerjakan tiap hari, yang itu yang sesungguhnya yang dinilai. Nggak mungkin lebih dari itu yang neko-neko. Saya kira ini sangat fundamental. Karena memang konsep akreditasi ini kan juga sudah ada yang namanya rambu-rambunya, ada koridor-koridornya. Kalaupun di tiap tahun berubah, itu kan ada sosialisasinya, dan ada hal yang memang harus dilakukan. Jadi syarat akreditasi jangan menjadi syarat administratif di atas kertas. Karena apa?
rugi-ruginya juga adalah dampak pelayanan kepada masyarakat. Mutu pelayanan itu yang penting. Ya. Belum bicara lagi soal nanti fenomena tentang banyak tuntutan dari customer pasien terhadap pelayanan. Belum berbicara lagi nanti undang-undang yang memang membuka ruang seperti itu. Ya. Jadi konteks akreditasi ini saya kira teman-teman juga yang menjadi beban. Ya tapi bagaimana Pak? Tiap tahun begini, setiap ini tahun begini. Masalahnya kan ada juga. Kenapa nggak bisa mencoba mungkin suatu rutinitas ini menjadi suatu hal yang biasa, ya? Karena sumbernya kan dari situ akreditasi itu. Nggak mungkin lebih dari situ. Karena yang kita kerjakan. Ya, SOP begini, itu yang kita kerjakan. Standar ini, standar itu. Kan nggak mungkin kita mengerjakan di luar itu. Ya saya nggak tahu kebijakan-kebijakan setiap instansi itu berbeda atau bagaimana. Karena memang akreditasi kan sesuai dengan tipe-tipenya. Belum lagi kita bicara soal badan akreditasi yang begitu banyak sekarang. Ya negara ini hadir untuk membuat regulasi tentu hal yang terbaik bagi Fasiankes, dan kita bisa melihat dari sisi aspek-aspek yang lainnya, karena ketika nanti akreditasi mutu pelayanan menjadi meningkat, controlling dari pemerintah juga makin ketat, dan hasilnya pun tentu sangat luar biasa. Ini yang kita harapkan, ya, yang kita cita-citakan dengan adanya regulasi. Dan ini penting memang supaya kita tanamkan terus kepada teman-teman di lapangan, karena bagaimanapun juga teman-teman adalah yang langsung bersentuhan, ya, dengan pelayanan-pelayanan di tingkat yang paling bawah, ke tingkat yang di Fasiankes yang tipe A. Nah, ini sangat penting dan sangat luar biasa, menjadi hasanah ilmu kita, ya. Jadi sana ilmu, karena ilmu itu selalu berkembang dan selalu dinamis. Ketika ilmu itu akan diterapkan, tentu akan menjadi dampak yang luas kepada masyarakat. Ya, oke teman-teman, tetap semangat, tetap kita ikutin prosedur, ya. Apa yang sudah digariskan oleh pemerintah tentu itu menjadi harapan bagi masyarakat, karena outputnya adalah mutu pelayanan meningkat dan menjadi masyarakat sehat. Oke teman-teman, terima kasih, semoga menjadi perhatian kita semua dan tetap semangat.